Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabik pun. Selamat datang di mata pelajaran Pendidikan Anti Korupsi. Hari ini kita akan membahas materi tanggung jawab. Subpokok materi adalah yang pertama, pentingnya karakter tanggung jawab, yang kedua, melaksanakan sikap tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari, yang ketiga, ciri dari tanggung jawab. Secara umum, orang yang bertanggung jawab mempunyai ciri sebagai berikut. Yang pertama, selalu bersikap dan berperilaku tidak merugikan orang lain. Yang kedua, mempunyai kebiasaan mengontrol diri dalam setiap tindakan. Yang ketiga, berhati-hati dalam memutuskan dan melakukan sesuatu. Yang keempat, mempunyai sikap rela berkorban. Yang kelima, dapat mengendalikan diri. Yang keenam, selalu berperilaku sesuai dengan arti norma yang berlaku. Selanjutnya, karakteristik orang yang bertanggung jawab. Setidaknya terdapat beberapa karakteristik sebagai orang yang bertanggung jawab, antara lain, yang pertama, melaksanakan panggilan tugas. Yang kedua, mampu membedakan yang benar dan salah. Yang ketiga, mengambil pendirian tentang apa yang terjadi. Yang keempat, tidak melihat apa yang akan dikatakan orang, tetapi hanya apa yang dianggap benar. Yang kelima, melakukan hal yang benar bahkan ketika ada yang menonton. Yang keenam, peduli tentang bagaimana tindakannya mempengaruhi orang lain. Yang ketujuh, tidak mengeksploitasi orang atau hal-hal atau memanjakan diri dengan sia-sia tetapi menggunakan hal-hal yang tidak berlebihan. Selanjutnya, manfaat tanggung jawab. Yang pertama, dihargai oleh orang lain. Yang kedua, jarang melakukan kesalahan. Yang ketiga, dapat dipercaya. Yang keempat, meningkatkan peluang kesuksesan. Dan yang kelima, hasil kerja yang dikerjakan lebih memuaskan. Selanjutnya, macam-macam tanggung jawab. Tanggung jawab yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap kehidupan sosial. Yang keempat, tanggung jawab terhadap masyarakat. Yang kelima, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Yang keenam, tanggung jawab terhadap keluarga. Selanjutnya, wujud lain dari tanggung jawab. Yang pertama, pengabdian. Pengabdian itu adalah perbuatan baik yang berupa pikiran, pendapat, ataupun tenaga sebagai perwujudan kesetiaan, cinta, kasih sayang, hormat, atau satu ikatan, dan semua itu dilakukan dengan ikhlas. Pengabdian itu hakikatnya adalah rasa tanggung jawab apabila orang bekerja keras sehari penuh untuk mencukupi kebutuhan. Hal itu berarti berupa pengabdian. Yang kedua, pengorbanan. Pengorbanan berasal dari kata korban atau kurban yang berarti persembahan, sehingga pengorbanan berarti pemberian untuk menyatakan kebaktian. Dengan demikian, pengorbanan yang bersifat kebaktian itu mengandung unsur keikhlasan yang tidak mengandung pamrih suatu pemberian yang didasarkan atas kesadaran moral yang tulus ikhlas semata-mata. Pentingnya tanggung jawab dalam diri seseorang adalah agar orang tersebut tidak mengalami kegagalan atau kerugian untuk dirinya maupun orang lain. Dengan adanya tanggung jawab dapat membuktikan bahwa diri kita mampu untuk menjalankan segala aktivitas, baik individu maupun banyak orang. Selanjutnya, contoh tanggung jawab. Tanggung jawab yang A di lingkungan keluarga. Silahkan dibaca. Yang B di lingkungan sekolah. Silahkan dibaca. C di lingkungan masyarakat. Silahkan dibaca.
Kemudian yang D, di lingkungan bangsa dan negara, silahkan dibaca. E, tanggung jawab terhadap Tuhan. Silahkan dibaca. Dan yang F, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Silahkan dibaca. Dampak dari tidak bersikap tanggung jawab, yang pertama dikucilkan oleh masyarakat, yang kedua tidak dihargai oleh masyarakat, yang ketiga tidak dianggap sebagai warga di lingkungan tempat tinggal, yang keempat lingkungan akan menjadi kotor, dan yang kelima tindak kriminalitas kerap terjadi.